Bayangin kalau suatu hari nanti Piala Dunia digelar di Indonesia. Stadion penuh dengan puluhan ribu supporter. Kota-kota di Indonesia kedatangan fans dari seluruh dunia. Dan timnas Indonesia main di panggung terbesar sepak bola. Mimpi yang bisa aja kejadian. Karena katanya Indonesia punya wacana buat mendaftarkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2042 bareng Australia dan Selandia Baru. Rencana itu disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir bulan Juni kemarin. Tapi kenapa harus Piala Dunia 2042, Bang? Jawabannya berkaitan sama sistem rotasi tuan rumah FIFA. FIFA punya kebijakan yang dikenal dengan istilah FIFA Continental Rotation Policy. Gampangnya, aturan ini dibikin biar Piala Dunia nggak terus-terusan didominasi benua tertentu, kayak Eropa atau Amerika Selatan. FIFA pengen ngasih kesempatan buat berbagai wilayah di dunia buat jadi tuan rumah. Di regulasinya ada aturan yang disebut dengan the two edition rule. Artinya sebuah konfederasi atau benua nggak boleh mencalonkan diri sebagai tuan rumah kalau benua itu udah jadi tuan rumah dalam salah satu dari 2 edisi sebelumnya. Jadi, abis satu wilayah dapat giliran, wilayah itu harus ngelewatin 2 edisi dulu, baru bisa ngajuin diri lagi. Contohnya bisa kita lihat di Piala Dunia 2026 sampai 2034. Piala Dunia 2026 sekarang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang ada di wilayah CONCACAF atau Amerika Utara. Terus Piala Dunia 2030 bakal digelar di kawasan Eropa dan Afrika. Tuan rumahnya ada Spanyol, Portugal, dan Maroko. Ditambah laga perayaan 100 tahun Piala Dunia di Amerika Selatan. Tuan rumahnya Uruguay, Argentina, sama Paraguay. Nah, karena wilayah Amerika Utara, Eropa, Afrika, sama Amerika Selatan udah dapat giliran, makanya buat Piala Dunia 2034 peluang terbesar cuma kebuka buat Asia dan Oseania. Dan akhirnya FIFA ngumumin kalau Arab Saudi dari Asia yang jadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Baru dari sini perhitungan Indonesia dimulai. Karena abis Asia jadi tuan rumah Pildun 2034, otomatis kawasan Asia udah nggak bisa langsung ngajuin diri buat Piala Dunia 2038. Karena aturan 2 edisi tadi. Asia harus ngelewatin masa tunggu. Makanya, tahun 2042 dianggap jadi target yang lebih realistis. Di tahun itu peluang Asia dan Oseania kebuka lagi buat ngajuin bidding tuan rumah. Tapi jadi tuan rumah Piala Dunia udah pasti nggak gampang. Apalagi mulai Piala Dunia 2026 ini, pesertanya nambah jadi 48 peserta. Artinya jumlah pertandingan, stadion, akomodasi, dan kebutuhan logistik jauh lebih besar. Makanya Indonesia kemungkinan besar nggak bakal maju sendirian. Format yang paling masuk akal itu joint bid atau tuan rumah bersama. Salah satu opsi terbesar adalah kerjasama bareng Australia dan Selandia Baru. Kolaborasi ini sebenarnya punya modal kuat. Australia sama Selandia Baru udah punya pengalaman menggelar Piala Dunia Wanita tahun 2023. Dengan 3 negara, beban infrastruktur bisa dibagi. Indonesia punya pasar besar dan fanatisme sepak bola yang luar biasa. Australia punya fasilitas olahraga modern. Terus Selandia Baru punya pengalaman jadi tuan rumah turnamen internasional. Tapi emang Indonesia udah siap? Jawabannya belum sepenuhnya. Tapi Indonesia juga nggak mulai dari nol. Indonesia punya pengalaman jadi tuan rumah beberapa event olahraga besar. Kayak Asian Games 2018 sama Piala Dunia U17 2023. Dari sisi stadion, Indonesia juga mulai punya beberapa venue dengan standar modern. Ada Jakarta International Stadium, Gelora Bung Karno, Stadion Manahan, sampai Gelora Bung Tomo. Indonesia juga punya salah satu basis penggemar sepak bola terbesar di dunia. Buat FIFA, pasar kayak gini jadi nilai tambah, soalnya berkaitan sama tiket, sponsor, dan hak siar. Tapi kalau pengen bener-bener jadi tuan rumah Piala Dunia, masih banyak hal yang harus dibenahi. Yang pertama, transportasi. Piala Dunia bukan cuma soal stadion, puluhan ribu pendukung dari berbagai negara harus bisa pindah antar kota dengan mudah. Bandara, kereta, transportasi publik, dan akses ke stadion harus benar-benar terintegrasi. Terus yang kedua adalah fasilitas pendukung. FIFA nggak cuma nilai stadion utama, setiap tim yang lolos butuh lapangan latihan berkualitas tinggi, fasilitas medis, pusat media, dan akomodasi yang memadai. Dengan 48 negara peserta, kebutuhan hotel dan fasilitas pendukung bakalan sangat besar. Terus yang ketiga, keamanan stadion. Tragedi Kanjuruhan jadi pelajaran penting kalau standar keamanan sepak bola Indonesia harus berubah. Pengamanan, steward, pengelolaan kerumunan, dan budaya supporter harus ngikutin standar FIFA. Soalnya Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan, tapi juga pengalaman aman bagi semua orang. Terus selain itu, akses wisatawan juga harus dipersiapkan. Sistem visa, pembayaran digital, jaringan internet, sampai pelayanan bahasa harus mampu melayani jutaan orang yang datang dalam waktu bersamaan. Dan yang gak kalah penting adalah kesiapan timnas Indonesia. Sebagai tuan rumah, Indonesia otomatis bakalan tampil di Piala Dunia. Tapi targetnya nggak boleh cuma jadi peserta.
Pembinaan pemain muda harus dimulai dari sekarang. Soalnya di tahun 2042 nanti, Indonesia harus punya generasi pemain yang mampu bersaing di level dunia. Kunci jadi tuan rumah bukan cuma stadion megah atau proposal ke FIFA, tapi juga soal bagaimana Indonesia membangun sepak bola secara konsisten selama 16 tahun ke depan. Karena jadi tuan rumah Piala Dunia bukan cuma tentang menggelar turnamen, tapi tentang buktiin kalau sepak bola Indonesia udah siap berdiri sejajar dengan dunia. Menurut kalian enaknya kita bahas atau cerita apa lagi nih? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. See ya!